اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Alhamdulillah ayuhas sami'una was sami'at, atas segala nikmat dari Allah Jalla wa'ala, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan yang dengannya pada sore yang berbahagia ini kembali Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di ruang dengar kita ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, untuk kembali melanjutkan atau meneruskan kajian kitab kita, yaitu kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang telah wafat pada tahun 748 Hijriah. Maka salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang telah bersabda di dalam sebuah hadis, kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali hanyalah orang yang enggan. Para sahabat pun bertanya, siapa itu orang yang enggan untuk masuk ke dalam surgamu, surga Allah, wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Mereka adalah setiap orang yang taat kepadaku maka pasti dia masuk dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Maka alhamdulillah, dimana dengan nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita telah memasuki dosa besar yang keempat dari kitab Al-Kabair ini, dari dosa-dosa besar yang telah beliau uraikan dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Namun insyaallah ta'ala pada hari yang berbahagia ini, saya ingin memberikan pencerahan yang mudah-mudahan bermanfaat kepada segenap as-sami'una was-sami'at, pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tentang sebuah permasalahan yang ini sangatlah penting bagi segenap kaum muslimin dan kaum muslimat untuk memahaminya sebagai tameng dan pedoman bagi mereka agar tidak mudah mengikuti ajakan dan seruan maupun terpengaruh dengan doktrin kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam, dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Belum lama kita dikagetkan dengan sebuah kejadian yang cukup besar, yang kita semua sedih mendengarnya. Di samping itu kita juga sangat murka dan marah terhadap para pelakunya, bagaimana akal sehat mereka dan perasaan manusiawi mereka dicabut oleh Allah Jalla wa'ala dari hati-hati mereka, sehingga mereka melakukan sesuatu yang sangat-sangat mungkar, sesuatu yang menunjukkan tidak adanya perasaan manusiawi pada diri-diri mereka, yaitu apa yang sedang hot atau masih sangat nge-booming di media massa tentang bom bunuh diri atau ledakan yang terjadi di Tamrin, di pertengahan atau di ibu kota Indonesia, jantungnya Jakarta, yang terjadi, bila saya tidak salah penyebutan, di kafe Starbucks. Hakada ya Aba Khalid, nama kafe tersebut? Sarinah. Naam. Maka pada kajian sore yang berbahagia ini saya ingin sedikit memberi pencerahan dan penjelasan. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menilai kejadian tersebut dengan penilaian ilmiah secara pandangan Al-Quranul Karim, secara Al-Quranul Karim dan menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak menilainya dengan perasaan, ya, sehingga kita cenderung untuk menyalahkan atau sebaliknya membenarkan. Tapi alhamdulillah Islam kita ini
strukturnya sudah sangatlah rapi, sangatlah lengkap dan sempurna. Segala sesuatu telah ada nilainya, nilai benarnya dan nilai salahnya. Hanya yang kita butuhkan adalah ilmu agama untuk menilai semua itu. Perlu diketahui, ayuhas sami'un wa sami'at, di balik kejadian tersebut kita tidak membahas siapa pelaku kejadian tersebut, siapa pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Sarinah tersebut. Untuk menyatakan pelakunya 100% ini dan itu, kita serahkan kepada pihak aparat yang mereka lebih berhak untuk memastikan siapa pelakunya. Tentunya kita tidak merasa aman dari propaganda dan makarnya orang-orang kafir untuk menciptakan rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin, atau dengan aksi-aksi tersebut mereka bisa menanamkan kebencian di hati-hati kaum muslimin terhadap sunnahnya Nabi SAW, terhadap penampilan istri Nabi SAW dan ulama Islam yang telah diwajibkan oleh Islam ini. Namun yang akan saya bahas pada sore yang berbahagia ini, bagaimana penilaian Islam menurut Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW tentang kejadian tersebut. Dan kira-kira apa pedoman dan apa dasar yang membuat para pelaku ataukah yang dinamakan ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, N11, JI, Jamaah Islamiyah, atau dengan JAMUS, Jamaah Kaum Muslimin, ya, atau dengan Jamaah Mujahidin, apa pedoman dan dasar-dasar mereka sehingga mereka begitu jauh di dalam langkah. Insyaallah ta'ala pembahasan ini akan saya berikan secara bersilsilah dan akan saya sempurnakan bila Allah memanjangkan umur saya di malam Senin di interaktif ba'dal insyaallah ta'ala. Tentunya sebelum saya menyampaikan permasalahan ini, tentunya resiko membahas permasalahan ini sangatlah besar dari ancaman-ancaman orang yang mereka menghalal-halalkan darah kaum muslimin. Tapi ini sebuah perkara yang sangat penting dan harus disampaikan agar kaum muslimin tidak salah menilai dengan sampai aksi-aksi yang demikian disandarkan dan dinisbatkan ke dalam Islam, walaupun nyawa kita terancam, harta kita terancam, maupun kehormatan kita, maka sungguh itu semuanya menjadi ringan karena demi Allah Subhanahu wa taala, demi agama Allah Jalla wa ala, nyawa hanya satu dan semua kita berada di dalam kekuasaan dan pengaturan Allah Jalla wa ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perlu diketahui yang pertama kali bahwa di dalam Islam ini adalah agama yang rahmah. Islam ini adalah agama yang mengajak penganutnya untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman serta kedamaian di dalam bermasyarakat. Islam adalah agama yang melarang segala aksi, tingkah laku yang dapat menciptakan keonaran, yang dapat menghilangkan keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian yang diinginkan oleh Islam. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menggambarkan bagaimana persaudaraan dan kasih sayangnya kaum muslimin sesama mereka. Di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 481 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2585, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, selama dia mukmin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi SAW, melakukan salat, siapapun dia, dari daerah manapun dia, warna apapun kulitnya, dari negara manapun, dari suku manapun, walaupun kita tidak mengenal dia, walaupun tidak ada kaitan persaudaraan, karib kerabat antara kita dengan dia, kata Nabi, selama dia mukmin, maka dia dengan engkau itu laksana sebuah bangunan yang saling menopang satu sama yang lainnya. Di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 6100 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2586, Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Sesungguhnya permisalan, perumpamaan kasih sayang
sifat rahmah, saling cinta mencintai sesama kaum muslimin itu seperti satu jasad, satu badan, satu anggota badan tubuh, satu anggota badan. Di mana yang namanya jasad, apabila salah satu dari anggotanya sakit, maka seluruh anggota badan ikut sakit, ikut bergadang, dan ikut menjadi demam. Dan ini yang kita rasakan. Kaki yang luka, kuku yang bermasalah, kepala ikut panas, ikut naik demam, kepala ikut pusing, mata ikut bergadang, dikarenakan adanya luka di sebagian tubuh yang lain. Demikianlah kaum muslimin. Tatkala saudaranya ada yang mendapatkan musibah, saudaranya disakiti, saudaranya dibunuh, baik dengan bom bunuh diri maupun yang semisalnya, kaum muslimin yang lain harus merasakan hal itu. Dia harus juga merasakan sedihnya, dia harus merasakan sakitnya. Sehingga jangan dia hanya melihat di koran, membaca di koran, membaca di media-media massa hanya sebagai kabar, berita, sebagai penambah wawasan baginya, tetapi hendaknya dia bersedih. Sebagaimana yang namanya jasad, kata Nabi SAW, apabila salah satu dari anggota tubuhnya sakit, maka ya seluruhnya yang lain ikut bergadang dan ikut menjadi demam. Maka kita merasa disakiti, kita merasa dihinakan dengan kasus bom Tamrin tersebut, dikarenakan sekian dari saudara-saudara kita ikut meninggal dunia di dalam kejadian tersebut. Saudara, keluarga-keluarga korban, mereka sedih kehilangan salah satu dari keluarga mereka, maka kita juga harus merasakan sedih apa yang mereka rasakan, karena Nabi menggambarkan kepada kita, demikianlah persaudaraan, kasih sayang dan rahmat sesama kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari pada nomor 6013 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2319 dari Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah." Barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmat kepada manusia, maka Allah tidak akan merahmati dia. Subhanallah. Demikian dari Nabi SAW. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 703 dan Al-Imam Muslim pada nomor 467, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Apabila kalian salat menjadi imam, mengimami salat manusia, maka hendaknya kalian ringankan salat tersebut, dikarenakan di belakang kalian ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang sudah tua. Namun bila kalian sholat sendirian, maka silahkan engkau panjangkan sekehendakmu. Sejauh itu Islam menjaga hak manusia. Padahal sholat, Nabi SAW kalau sholat malam di satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran, baru ruku'. Tetapi ketika kita menjadi imam, Nabi menganjurkan kita agar meringankan sholat, karena bisa jadi di belakang kita ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, dan ada pula orang yang sudah lanjut usianya. Sejauh itu rahmat diajarkan di dalam Islam ini. Subhanallah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang pada nomor 707 dari Abi Qatadah Al-Harith ibni Rib'i radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'a as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashqa ala ummi." Aku menegakkan salat dan aku ingin memanjangkan sebuah salat tersebut. Namun tiba-tiba aku mendengar ada suara tangisan anak bayi. Maka aku pun menyegerakan, memendekkan salat tersebut karena sayang kepada ibunya. Subhanallah. Seperti itu rahmat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh nabinya kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW.
Tatkala beliau melakukan salat dan beliau ingin memanjangkan salat tersebut, tiba-tiba Nabi mendengar tangisan anak bayi, maka Nabi ringkaskan salatnya. Nabi cepatkan salatnya karena kasih sayang kepada ibunya. Jangan sampai ibunya merasa sedih yang sedang salat. Seperti itu diajarkan oleh Nabi. Bagaimana dengan mereka para terorisme yang begitu rela, begitu mudah dan tidak ada perasaan sedikit pun. Polisi yang sedang bertugas mengamankan lalu lintas, mereka bom anak istrinya. Tidakkah mereka menangis? Tidakkah anaknya akan menjadi yatim? Bukankah istrinya akan menjadi janda? Keluarganya kehilangan salah satu dari keluarga mereka. Demikian juga warga-warga yang lain yang menjadi korban di kejadian tersebut. Bukankah keluarga mereka akan bersedih? Bukankah anak-anak mereka menjadi yatim dan istri-istri mereka menjadi janda? Mana perasaan kalian, wahai para terorisme? Apakah yang dinamakan ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ataukah yang semisalnya? Kita tidak berbicara siapa pelaku, yang jelas perbuatan yang seperti itu menyimpang dari Islam. Perbuatan yang demikian tidak dibenarkan sedikit pun oleh Islam yang mulia ini. Telah saya uraikan beberapa hadis di atas yang menunjukkan bagaimana jauhnya dan dalamnya rahmat yang diajarkan di dalam Islam ini. Nabi ingin memanjangkan sebuah salat. Tatkala beliau mendengarkan tangisan anak bayi, maka beliau percepatkan salat tersebut karena sayangnya Nabi kepada ibunya yang menjadi makmum di belakang Nabi. Maka kemana perasaan mereka yang menamakan diri-diri mereka sebagai ISIS atau yang dinamakan ISIS ataupun yang semisalnya begitu mudah menggorok leher orang dengan alasan mata-mata dan ini dan itu. Bahkan ada yang rela mendor kepala ibu kandungnya sendiri tatkala meminta dia untuk keluar dari jamaah tersebut. Ya, kalau memang kejadian itu memang benar terjadi, ya, itu kembali kepada jujur atau tidak jujurnya pihak media. Tetapi secara Islam itu yang melakukannya baik menamakan dirinya Muslim ataukah boneka-bonekanya orang kafir, itu suatu hal yang sangat menyimpang di dalam Islam. Di dalam Islam juga dilarang seorang melakukan sesuatu walaupun tidak ada niat untuk menciptakan keonaran, tetapi perbuatan dia tersebut dapat membuat kaum muslimin cemas, membuat hati mereka takut. Maka di dalam Islam hal yang demikian dilarang, tidak diperbolehkan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 452 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2615 dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'hu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bi kaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'." Barang siapa yang melewati masjid kami atau pasar kami dan dia membawa pedang, maka hendaknya dia pegang ujung pedangnya tersebut. Dia masukkan ke dalam sarungnya. Jangan sampai mengenai salah satu dari antara kaum muslimin sedikit pun tidak boleh. Apalagi membunuh. Dengan sengaja. Tidak sengaja. Tidak ada tujuan untuk membuat keonaran. Membuat pedang, kata Nabi, wajib dimasukkan ke sarung dan dipegang ujungnya. Jangan sampai mengenai kaum muslimin. Subhanallah. Demikian di dalam Islam ini dianjurkan kita untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Oleh karena itu, sangatlah besar dosanya di dalam Islam ini. Orang-orang yang membunuh kaum muslimin, baik dengan atas nama jihad ataukah dengan atas nama yang lainnya, selama yang dibunuh adalah darah kaum muslimin yang tidak dibenarkan, maka dengarlah berikut ini ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengecamkan tentang dosa yang besar ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. Azaban muhina. Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah persiapkan untuknya azab yang sangat besar. Dengar baik-baik ayat ini. Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, polantas yang bertugas menjaga keamanan seorang mukmin, Masya Allah. Sebagian kaum muslimin yang sedang santai-santai di Starbucks tersebut atau di area tamrin tersebut, ya. Ada yang sedang pulang kerja di antara kaum muslimin, dibunuh dengan sengaja. Maka Allah katakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Barang siapa yang berani membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya adalah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, wa a'ajjalahu 'adzaban 'azima. Dan Allah telah persiapkan untuknya azab yang sangat besar. Subhanallah. Dan perlu diketahui bahwa dosa membunuh seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim, itu akan mendatangkan kehancuran dan akan membuat pelakunya binasa dunia dan akhiratnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang dapat membinasakan, yang dapat menghancurkan, merugikan dunia dan akhirat. Nabi menyebutkan salah satunya, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh salah satu dari anakmu karena khawatir dia mati kelaparan. Subhanallah. Membunuh jiwa. Apakah itu anak? Ya. Dengan alasan agar anak ini enggak kelaparan masa depan. Tujuannya baik. Demikian dosanya. Bagaimana kalau dia yang bunuh? Bukan anaknya bahkan. Subhanallah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari pada nomor 6875 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2888, Nabi menerangkan tentang besarnya dosa orang yang membunuh seorang muslim atau telah berencana untuk membunuh tetapi tidak jadi. Dia tidak sampai membunuh karena dia duluan yang dibunuh. Tetap dia sudah mendapatkan dosa. Tetap dia telah diancam dengan api neraka. Walaupun belum sempat membunuh, tetapi sudah berencana untuk membunuh, tetapi karena dia duluan dibunuh, akhirnya dia tidak bisa membunuh. Maka pembunuh dan dia menjadi korban, tetap tempatnya api neraka. Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila 2 muslim bertemu dengan membawa pedang mereka, maka si pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya tempatnya di dalam api neraka. Maka para sahabat pun bertanya, "Qila ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau si pembunuh jelas dia yang membunuh, tetapi kenapa yang dibunuh korban ini juga tempatnya dalam api neraka padahal dia kan belum membunuh? Maka Nabi menjawab, "Li'annahu kana harisan ala qatli sahibi." Dikarenakan dia telah berencana untuk membunuh saudaranya tersebut. Hanya saja dia kalah. Dia duluan yang terbunuh. Masya Allah. Demikian dosanya. Di dalam dan perlu diketahui, orang yang membunuh seorang muslim, dia sungguh tidak berada di dalam keluasan di dalam agamanya. Nabi SAW bersabda dari hadis Ibnu Umar, "La yazalul 'abd fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama." Dan seorang hamba itu senantiasa berada di dalam keluasan agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Dan hendaknya diingat bahwa perkara darah adalah perkara yang pertama kali disidang oleh Allah di hari kiamat yang berkaitan antara anak Adam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuqadha bainan nas yaumal qiyamah fid dima."
Sesungguhnya yang pertama kali diselesaikan, disidang oleh Allah di hari kiamat adalah perkara darah. Di dalam hadis yang lain, si korban, kepala si korban ada di tangan pembunuh tersebut, berlumuran darah. Kemudian kepala korban tersebut berkata, ya Rabbi salhul fima qatalani, ya Allah tanyakan kepada dia kenapa dia membunuhku. Ingatlah korban-korban bom Tamrin maupun di tempat yang lain, nantinya kepala-kepala korban tersebut berlumuran darah akan berada di tangan pembunuhnya di hadapan Allah di hari kiamat, di mana matahari sejengkal dekat dari mereka, satu jengkal. Semua kepala-kepala tersebut menyatakan, ya Rabbi salhu fima qatalani, ya Allah tanyakan kepada dia kenapa dia membunuhku. Subhanallah. Apa yang akan dijawab oleh mereka di hadapan Allah Jalla wa'ala nantinya. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi menerangkan tentang kedudukan darah seorang muslim, nyawa seorang muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Nasai dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nabi bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawal dunya. Sesungguhnya terbunuhnya satu individu muslim itu lebih besar di sisi Allah daripada dihancurkan dunia secara keseluruhannya. Bagaimana kiranya kalau Masjidil Haram dihancurkan, Masjid Nabawi dihancurkan, Ka'bah dihancurkan, Indonesia ini seluruhnya dihancurkan oleh beberapa orang tanpa ada korban. Tentunya orang akan marah murka sama dia. Masa rumah saya dihancurkan, Ka'bah dihancurkan, Masjidil Haram dihancurkan, Masjid Nabawi dihancurkan, Masjidil Aqsa dihancurkan. Tetapi perlu kita ketahui, dosa membunuh seorang muslim lebih besar dari itu semuanya. Nabi menyatakan, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallah min zawalid dunya. Sesungguhnya membunuh seorang muslim, seorang mukmin itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan dunia secara keseluruhan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Ghayatul Maram. Ketika Nabi sedang tawaf, Nabi mencium Hajar Aswad. Nabi menyatakan, ma atyabaki wa ma a'zama hurmataki, wahai Ka'bah, betapa semerbanya engkau, betapa harumnya engkau, dan betapa mulianya engkau. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatu muslim asyaddu 'indallahi min hurmatik. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad ini berada di tangannya, ucap Nabi, sesungguhnya kehormatan seorang muslim itu lebih tinggi, lebih besar di sisi Allah daripada kehormatanmu, wahai Ka'bah. Bagaimana kiranya ayuhas sami'una was sami'at, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kiranya kalau saudara mendengar ada orang yang meruntuhkan Ka'bah, yang menghancurkan Ka'bah. Pasti semua orang melaknatnya, pasti semua orang murka. Tetapi ketahuilah, membunuh seorang muslim itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Nabi telah bersabda sebagaimana yang telah kita dengar di atas. Subhanallah. Demikian dosa membunuh seorang muslim, baik dengan melakukan bom bunuh diri, atau menembaknya, atau menabraknya, atau yang semisalnya. Demikian dosanya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la yahilu damu muslimin illa bi ihda thalath. Sesungguhnya darah seorang muslim itu tidaklah boleh, nyawa dia tidak boleh dilenyapkan kecuali dikarenakan satu dari tiga sebab. Yang pertama, Nabi menyebutkan as-saybuz zani, orang yang telah menikah tetapi berzina, maka dia dirajam. Itu pun yang menerapkannya, yang melaksanakannya adalah penguasa, pemerintah, bukan oknum kaum muslimin. Setelah melalui persidangan yang cukup ketat, adanya saksi 4 orang, keempat-empatnya melihat dengan mata kepalanya timba masuk sumur. Tidak cukup dengan adanya video, ya, tidak cukup, ya, hanya melihat
dia berdua dalam keadaan tidak berpakaian dan saling berpelukan. Harus keempat-empatnya melihat dengan kedua mata kepalanya. Kalau satu tidak melihat, maka semuanya dicambuk sebanyak 80 kali. Ini sebagai bentuk penjagaan terhadap nyawa dan darah muslim. Yang kedua, Nabi menyatakan an-nafsu bin nafsi. Dia telah membunuh orang, baru boleh dia dibunuh untuk ditegakkan qisas. Sehingga hukum dalam Islam, para terorisme yang telah menembak dengan bukti-bukti yang nyata secara Islam, mereka ditembak balik. Ya, tapi Masya Allah, Bapak polisi kita masih sayang, ya, masih baik, masih sayang sama keluarganya. Masih dibujuk, dinasehati, dipenjarai dulu, dan seterusnya. Secara Islam, dia dibunuh, dipenggal, ditembak, sebagaimana dia telah menembak dan telah membunuh kaum muslimin yang lainnya. Yang ketiga adalah al-mufariqu lil jamaah. Karena dia telah murtad dari Islam, baru boleh dibunuh. Itu pun yang melakukannya adalah pemerintah, bukan kaum muslimin, oknum kaum muslimin. Ini menunjukkan besarnya dosa menumpahkan darah seorang muslim, bukan dikarenakan satu dari 3 sebab di atas, dan yang menegakkannya pun mereka para pemerintah, para penguasa. Maka sangatlah jelas bagi kita dalil-dalil tentang besarnya dosa menumpahkan darah seorang muslim. Mungkin ada yang berkata, bagaimana kalau yang dibunuh seorang kafir non-muslim? Maka ketahuilah di dalam Islam ini, kaum kafir itu, non-muslim itu ada rinciannya. Saya sebutkan secara ringkas yang insyaAllah ta'ala akan kita sambung lagi di malam Senin di kajian interaktif kita. Namun saya sebutkan secara ringkas bahwa di dalam Islam ini dibagi kafir itu menjadi 4. Yang pertama kafir mu'ahad. Kafir yang mana telah terjadi perjanjian antara kaum muslimin, negara muslim dan negara mereka untuk genjatan senjata, untuk tidak saling menyerang. Maka ini haram dibunuh. Nabi bersabda, man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha latujadu masyirata 40 'ama. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Kafir mu'ahad yang dia bunuh nggak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Yang kedua adalah kafir musta'min. Masuk ke negeri kaum muslimin dengan adanya jaminan keamanan. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka wa fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada di antara orang-orang kafir yang memohon perlindungan kepada engkau, maka lindungilah dia sehingga dia bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan, yang dengannya dia bisa masuk Islam. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Hani. Ketika Ummu Hani menjamin keamanan kepada seorang kafir masuk ke Madinah, lantas ada di antara sahabat Nabi ingin membunuhnya. Ummu Hani melapor kepada Nabi SAW kejadian tersebut. Nabi pun langsung marah. Nabi pun menyatakan, laqad ajirtu man ajirti ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, aku telah jamin keamanan kepada non-muslim yang engkau jamin tersebut. Kemudian Nabi pun bersabda dengan suara yang keras di hadapan para sahabatnya bahwa jaminan kaum muslimin itu satu apabila salah satu di antara mereka, walaupun dia orang yang bawahan, bukan pemerintahan, memberi jaminan, maka yang lain harus menghargainya. Maka kalaupun yang mati ada WNA, warga negara asing di kejadian bom Tamrin tersebut, tetapi mereka kafir musta'min masuk ke Indonesia ini melalui visa yang itu merupakan sebuah perjanjian antara kita dengan mereka untuk saling damai, untuk menjaga keamanan mereka, maka mereka wajib diamankan, wajib dijaga harta mereka, wajib dijaga kehormatan mereka, dan wajib dijaga darah mereka. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas harta mereka, dan tidak boleh dijatuhkan kehormatan mereka. Karena mereka masuk ke negeri Islam, negeri Indonesia ini dengan ada jaminan keamanan, yaitu visa yang kita berikan kepada mereka. Maka orang yang membunuh kafir zimmi ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi menjawab, Nabi bersabda, lam yurih raihatal jannah. Pembunuh kafir zimmi atau musta'min, dia tidak akan mencium bau surga. Subhanallah. Yang ketiga adalah kafir zimmi. Kafir
yang tinggal di negeri kaum muslimin atau mereka tidak mau masuk Islam tetapi membayar upeti kepada kaum muslimin, maka ini juga tidak boleh dibunuh. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, hatta yu'tul jizyata 'an yadi wa hum saghirun. Kecuali mereka telah membayar upeti, maka tidak boleh dibunuh tatkala mereka sudah memberikan jizyah upeti dan tunduk dengan peraturan pemerintah kaum muslimin. Yang keempat, kafir yang keempat, inilah kafir yang dibolehkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya, yaitu kafir harbi, kafir yang berada di medan jihad yang sedang berperang dengan kita. Inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian mendapatinya, yaitu kafir yang nomor 4. Namun ayat ini dibacakan oleh ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, N11, Jamaah Kaum Muslimin, Al-Mujahidin. Mereka bacakan ayat ini, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun mereka berada, dimanapun kalian mendapatinya, dibacakan kepada anak-anak muda yang sudah putus asa dari kehidupan dunia ini, yang sudah dicuci otaknya, kemudian disebutkan keutamaan mati di medan jihad, tanpa diterangkan tafsirnya dari hadis-hadis Nabi tadi yang menerangkan dan merinci kafir itu. Tidak semua kafir halal. Tetapi ketika ayat ini dibacakan kepada anak muda yang tidak memiliki pendidikan, ya dia lihat yang dibacakan ayat cukup jelas. Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapatinya. Sehingga didoktrin, dicuci otaknya, jadilah bom bunuh diri di mana-mana. Karena saya dapati dia di Tamrin, saya lihat dia ada di Marriott, ada di airport, maka bunuhlah dia dimanapun kalian mendapatinya. Demikian cara ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram dan semisalnya mendoktrin anak-anak muda. Dibacakan ayat, tetapi ayat tersebut ditafsirkan dengan kepala-kepala mereka, tidak ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Padahal kalau dia membacakan ayat tadi, kemudian menjelaskan dengan hadis-hadis Nabi yang telah kita sampaikan tadi, maka akan jelas bahwa kafir-kafir yang berada di Indonesia ini tidak halal darahnya. Karena mereka, kalau bukan kafir mu'ahad, maka dia musta'min. Kalau nggak musta'min, dia zimmi. Yang diperbolehkan, yang di medan perang. Tetapi ISIS membaca ayat itu diratakan semuanya. Tidak dijelaskan rinciannya. Sehingga murid-muridnya, pengikutnya, memahami semua kafir di muka bumi halal darahnya. Sehingga terjadilah pengoboman di sana dan di sini. Demikianlah mereka. Padahal yang dihalalkan hanya satu, kafir yang sedang di medan jihad perang dengan kita. Itu pun wanita tidak boleh dibunuh, ditawan, didakwahi. Kakek-kakek tua nggak boleh dibunuh dengan sengaja. Anak-anak kecil nggak boleh dibunuh dengan sengaja. Dan itu pun Nabi membolehkan dengan syarat tidak ada penyiksaan. Ya, tidak boleh dipotong salah satu dengan tubuhnya. Kalau dibunuh dengan cara yang baik. Tetapi sayangnya kaum muslim, orang-orang yang memiliki pemahaman yang demikian, mengambil ayat tadi langsung disampaikan kepada jamaahnya tanpa menyebutkan tafsirnya dari hadis-hadis Nabi, sehingga mereka menyangka bahwa semua kafir itu halal darahnya, padahal tidak demikian. Maka mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua di dalam menilai kejadian tersebut, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima dan merahmati saudara-saudara kita kaum muslimin yang meninggal di kejadian Tamrin beberapa hari yang lalu, agar Allah merahmati mereka, melapangkan kuburan-kuburan mereka dan memberikan kepada mereka nikmat kubur yang mana dengannya mereka bisa tenang di kuburan mereka. Allahumma amin. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kesabaran kepada segenap keluarga mereka kaum muslimin yang telah ditinggalkan oleh salah satu dari karib kerabat mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu yang setimpal, yang sama, yang berhak kepada para pelaku tersebut, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah terkena pemahaman-pemahaman radikal tersebut, agar mereka kembali kepada jalan yang lurus, mau memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka tidak lagi mengkafir-kafirkan kaum muslimin atau menghalalkan darah mereka. Namun insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan ini di kajian interaktif kita ba'da isya di malam Senin. Akan saya sebutkan insyaallah ta'ala kapan mulanya asal muasal ISIS ini, kapan munculnya di dalam sejarah Islam ini pemahaman yang radikal ini, kapan munculnya, dan apa hukum
Islam kepada mereka dan bagaimana ulama-ulama Islam menyikapi mereka. Ya, dan beberapa syubhat mereka bersama bantahannya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Khalid, barakallahu fiik.